Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Saya Dendra Raja Iksan dengan NIM 101102430 triple 01 dari kelas CE 0702 Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi Fisika 2 untuk menyelesaikan tugas yang diberi oleh Pak Roni. Baik, yang pertama muatan listrik dan hukum Coulomb. Struktur dari atom itu ada dari proton yang bermuatan positif dan neutron, netral, dan elektron bermuatan negatif. Atom netral itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan ion, atom yang kehilangan atau menerima elektron, itu ion jika dia ion positif jika kehilangan elektron dan ion negatif jika ia menerima elektron. Lalu jenis muatan ada dua jenis, positif dan negatif. Lalu jika muatan itu sejenis, dia akan tolak menolak dan jika dia berbeda jenis, maka dia akan tarik menarik. Lalu ada muatan elementer. Lalu di sini ada rumus gaya elektrostatik. Untuk mencari eh, untuk mencari gaya kolom itu kita menggunakan rumus K konstanta eh, muatan listrik satu dikali muatan listrik 2 per jarak kuadrat dengan K konstanta itu 1/4 pi epsilon nol itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per kolom kuadrat. Dengan epsilon nol permitivitas ruang hampa 8,85 kali 10 pangkat 12 kolom kuadrat per nm kuadrat. Lalu untuk mencari vektor satuan R1 itu bisa menggunakan rumus R1 per R1 sama dengan eh, X1 dikurang X2 dikali I plus Y Y1 dikurang Y2 dikali J per akar X1 dikurang X2 kuadrat plus Y1 dikurang Y2 kuadrat. Lalu apa itu medan listrik? Medan listrik adalah efek ruang di sekitar muatan yang menyebabkan gaya pada muatan lain. Didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan uji positif. Bisa dilihat di sini, eh, medan listrik sama dengan gaya kolom per Q0 dengan satuan N per C dan tidak bergantung pada besar muatan uji Q0. Lalu arah jika dia bermuatan sumber positif, garis medan keluar dari muatan. Dan muatan sumber negatif jika garis medan masuk ke muatan. Lalu di sini ada beberapa rumus pada materi medan listrik dan hukum kolom. Ada medan listrik atau muatan titik, superposisi medan, muatan garis lurus, muatan cincin sumbu, plat tipis sangat luas, dua plat sejajar, gaya pada muatan, percepatan partikel bermuatan, kecepatan akibat medan listrik, yang dimana digunakan pada kondisi tertentu. Lalu ada hukum Gauss. Yang pertama, flux listrik. Flux listrik itu didefinisikan sebagai jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Rumus umumnya bisa dilihat seperti ini, integral medan listrik kali dA, integral permukaan. Untuk medan seragam dan permukaan datar bisa menggunakan rumus yang ini. Di mana theta adalah sudut antara vektor medan listrik dan vektor normal permukaan. Lalu bisa dilihat di sini sifat pentingnya. Flux total melalui permukaan tertutup bergantung pada muatan di dalamnya. Muatan di luar permukaan tidak memengaruhi flux total.
Lalu hukum Gauss memiliki pernyataan sebagai berikut. Dengan Q ND muatan total di dalam permukaan tertutup dan epsilon nol permisivitas ruang hampa. Flux listrik neto keluar dari permukaan tertutup sebanding dengan muatan yang dilingkupi. Keseraannya dengan hukum Coulomb yaitu untuk muatan titik Q, muat medan listrik sama dengan 1 per 4 pi epsilon nol kali Q per jarak kuadrat. Hasil yang sama dengan hukum Coulomb. Lalu pada hukum Gauss terdapat beberapa rumus yang dapat digunakan pada bola konduktor pejal, bola isolator pejal, silinder konduktor, silinder isolator pejal, dan pelapis luas tak tinggal yang digunakan pada kondisi tertentu. Lalu potensial listrik dan kapasitansi. Energi potensial listrik adalah energi yang timbul pada muatan listrik karena posisinya terhadap muatan listrik atau medan listrik lainnya. Jika kita tempatkan sebuah partikel bermuatan dalam ruang yang mengandung medan listrik, maka partikel yang mula-mula diam akan bergerak. Terjadi pertambahan energi kinetik. Pertambahan energi kinetik ini terjadi karena adanya usaha yang ditimbulkan oleh perubahan energi potensial listrik. Pada energi potensial listrik, titik nolnya adalah daerah titik yang sangat jauh dan bisa didekati dengan limit tak hingga. Lalu di sini ada potensial listrik didefinisikan sebagai V atau potensial listrik sama dengan U per Q. Satuannya volt sama dengan J per C. Joule per Coulomb. Potensial listrik adalah energi potensial per satuan muatan uji. Potensial oleh muatan titik Q bisa dilihat seperti ini. Potensial oleh distribusi muatan kontinu bisa dilihat seperti ini. Bidang ekuipotensial permukaan dengan potensial konstan medan listrik tegak lurus bidang ini. Lalu ada beberapa rumus yang bisa eh, kita dapatkan pada materi ini dan digunakan pada posisi tertentu atau saat-saat tertentu. Lalu ada arus arah atau arus DC. Aliran listrik dalam suatu rangkaian elektronika adalah mengalir dari positif ke negatif. Teori ini menggunakan prinsip muatan, di mana muatan listrik pada suatu penghantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arah aliran listrik berlawanan dengan aliran elektron pada suatu penghantar. Teori ini digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap arah aliran muatan listrik, yaitu dari positif ke negatif. Lalu, hambatan, tahanan, atau resistensi listrik adalah kemampuan suatu bahan atau benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Resistansi listrik juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor. Nilai resistensi atau nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm, dilambangkan dengan simbol omega. Lalu, aliran arus listrik didefinisikan sebagai arus listrik sama dengan Q per T, arus konstan, dan I dq per dt untuk arus tidak konstan. Satuannya ampere dan arah aliran listrik dari potensial tinggi positif ke rendah negatif berlawanan dengan arah elektron. Lalu ada rapat arus didefinisikan sebagai J per I per A sama dengan I per A untuk distribusi seragam. Hubungan mikroskopisnya itu I sama dengan N dikali E dikali A kali VD, di mana N rapat pembawa muatan dengan satuan M pangkat min 3, lalu E muatan elementer, lalu ada VD kecepatan hantar. Lalu ada beberapa rumus lain yang didapatkan dari materi arus DC yang digunakan pada saat-saat tertentu. Lalu ada gaya Lorentz atau gaya magnet. Magnet adalah suatu benda yang bisa menarik atau menolak logam tertentu. Medan magnet merupakan ruang magnet yang di dalamnya masih bisa dirasakan adanya gaya magnet. Lalu gaya listrik bekerja searah atau berlawanan arah dengan medan listrik. Bekerja pada partikel bermuatan tanpa memperdulikan apakah bergerak atau tidak. Ada monopol listrik, muatan tunggal dengan satu jenis muatan yang menghasilkan medan listrik.
Lalu gaya magnet bekerja dalam arah tegak lurus medan magnet, bekerja pada partikel bermuatan hanya jika muatan tersebut bergerak. Tidak ada monopol magnet, selalu dalam bentuk dipol magnet, pasangan kutub, yang menghasilkan medan magnet. Lalu gaya Lorentz merupakan gaya interaksi antara muatan yang bergerak atau arus dengan medan magnet. Gaya Lorentz terjadi pada muatan yang bergerak. Arah gaya ditentukan oleh aturan tangan kanan atau operasi silang antara dua buah vektor. Dalam aplikasi gaya tersebut sering dipadukan dengan gaya listrik. Lalu di sini rumus umum gaya Lorentz yaitu F sama dengan Q dikali V dikali B. Untuk gaya Lorentz kawat arus seperti ini dan selektor kecepatan seperti ini. Lalu ada hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart dinyatakan oleh Jean Baptiste Biot pada tahun 1774 sampai 1862 dan Felix Savart pada tahun 1791 sampai 1841 sesaat setelah Ørsted menemukan fenomena arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Hukum Biot-Savart digunakan untuk menghitung medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Aturan tangan kanan ibu jari untuk menentukan arah arus dan empat jari itu untuk arah medan magnet yang melingkar di sekitar kawat seperti ini. Lalu ada beberapa rumus yang terdapat pada hukum Biot-Savart ini yang digunakan pada saat-saat tertentu. Lalu ada hukum Ampere dan bahan magnet. Hukum ini mirip dengan hukum Biot-Savart, yaitu berkaitan antara arus listrik dan medan magnet, tetapi pendekatannya berbeda. Hukum Ampere menyatakan bahwa integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan arus yang dilingkupi lintasan tersebut dengan medan menyinggung lintasan. Perhitungan dengan hukum Ampere berdasarkan B sama dengan seperti ini. Lalu ada beberapa rumus yang dapat digunakan pada saat tertentu. Lalu ada gagal induksi dan induktansi. Flux magnet adalah jumlah garis-garis induksi magnet yang menembus luas suatu permukaan. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau induktansi sendiri atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis atau induktasi bersama. Pada kedua keadaan tersebut, perulangan arus berarti ada perubahan medan magnetik yang kemudian menghasilkan GGL. Lalu eh, ada rumus yang terdapat pada materi GGL induksi dan induktansi yang dapat digunakan pada kondisi tertentu. Lalu ada rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri dari tiga buah komponen listrik yaitu resistor, induktor, dan kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan. Pada rangkaian RL atau resistor induktor akan timbul sifat hambatan induktor yang disebut dengan reaktansi induktif. Pada rangkaian RC atau resistor kapasitor akan timbul sifat hambatan oleh kapasitor yang disebut sebagai reaktansi kapasitif. Pada rangkaian RLC ada hambatan total yang disebut sebagai impedansi. Nah, jika XL atau X induktor maka lebih besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif dan V mendahului I sebesar theta. Jika XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif dan I mendahului V sebesar theta. Jika XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif P serta I sefasa frekuensi. Saat kondisi ini terjadi disebut frekuensi resonansi. Besar frekuensi resonansi bisa dicari dengan seperti ini. Lalu ini rumus-rumus yang dapat ditemukan pada rangkaian RLC. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan banyak sekali ketidakpahaman dalam penyampaian. Saya masih belajar dan semoga akan lebih paham setelah ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.